Like somebody that I gon' get boned. Like somebody that I gon' get boned. Gon' get boned. Like somebody that I gon' get boned. Angga memiliki sifat yang tegas, berwibawa dan juga cukup cuek pada hal-hal sekitar. Bahkan saat mereka berpacaran dulu, sama sekali Angga tidak pernah menelpon atau mengirim pesan pada Novia terlebih dahulu seperti sekarang ini. Terlalu sibuk dengan Angga, Novia sampai tidak sadar bahwa orang yang tengah ia pikirkan saat ini sudah berdiri di depannya. Cowok berkemeja putih dengan satu kancing atas terbuka di padu bawahan celana formal hitam itu tengah menatap bingung pada Novia yang tampak melamun. Calon suaminya kok gak disapa, Nov? Suara Raisa yang kebetulan lewat membawa beberapa dokumen memecahkan lamunan Novia. Setelah Raisa berlalu, Novia kemudian menatap Angga dengan sedikit terkejut. Sejak kapan cowok ini berdiri di depannya? Kamu sejak kapan di situ? Tanya Novia. Nada bicaranya sudah tidak formal lagi. Entah kenapa. Angga mengangkat bahu. Baru aja. Beroria, Novia bangkit dari dudukannya lalu keluar dari meja bar. Cepat banget nyampainya. Gumamnya. Ya masih bisa didengar oleh Angga. Aku udah di parkiran pas ngechat kamu. Novia lagi-lagi dibuat terkejut. Cowok ini memang penuh dengan kejutan. Pantas saja Novia tidak dibiarkan menolak. Karena Angga sudah di luar sejak tadi. Novia berdiri di samping Angga dengan sedikit gugup. Tingginya yang hanya sebatas bahu cowok itu membuat ia mau tidak mau harus mendongak menatap tubuh jangkung Angga. Kamu mau makan apa? Nanti dimasakin sama koki-koki di dalam. Menatap Novia sejenak. Angga kemudian mengambil tangan cewek berbaju khas koki ini di depannya untuk digenggam. Jari-jarinya yang besar ia sematkan ke jari-jari mungil milik Novia. Kita makan di restoran lain. Ucapnya hendak pergi namun suara Novia terdengar menahan. Kenapa? Makanan di sini gak enak. Angga menghela nafas. Aku gak mau keganggu, Nov. Di sini pasti banyak yang liatin kita. Pandangan Angga kemudian jatuh pada pakaian Novia yang masih memakai baju masak. Kita mampir ke mall dulu buat ganti baju kamu. Tanpa ingin mendengar bantahan Novia lagi, Angga membawa cewek itu keluar dari restoran. Bersama dengan ia yang menggenggam tangan Novia dan tatapan para pengunjung serta beberapa pegawai. Novia sendiri masih sibuk berperang dengan otak dan hatinya saat tangannya digenggam seperti ini oleh Angga. Novia menatap cowok itu dari samping, bertanya-tanya tentang sebab jantungnya yang berdetak di luar kendali. Menerka-nerka tentang desiran aneh yang ia rasakan, dan mencari jawaban tentang kenyamanan yang ditimbulkan tangan hangat Angga. Novia sadar, ternyata jawaban dari semua itu adalah karena hatinya yang masih berada di waktu yang sama. Waktu di mana ia mencintai seorang Angga dengan sepenuh hati. Novia kira Angga akan membawanya ke restoran mewah untuk makan siang berdua. Ternyata, cowok jangkung dengan kemeja putih itu membawa Novia ke warung-warung kecil yang tidak terlalu ramai pembeli. Bagian depan warung itu terdapat spanduk panjang bertulisan, Warung Nasi Padang Bundo Kanduang. Aroma yang masuk ke indera penciuman Novia ketika memasuki warung itu sukses membuat perutnya kelaparan. Novia memang tahu semua makanan luar negeri cukup banyak, tapi tetap saja cewek itu kagum pada masakan khas negerinya sendiri. Novia dan Angga duduk di meja pojok kanan yang sepertinya telah dipesan oleh Angga. Saat mereka baru saja duduk, seorang wanita tengah baya bercelemek putih datang dengan senyum ramah pada Angga. Novia menatap mereka bergantian, melihat bagaimana wajah ramah Angga membalas senyum wanita itu. Tampaknya mereka sudah saling kenal. Mungkin Angga sering kesini. Novia menatap mereka bergantian. Nasi padangnya 2 ya bu, jangan terlalu pedas. Siapa Angga? Saat wanita itu hendak berbalik membuatkan pesanan Angga, suara Novia terdengar menahan. Yang satunya pedasin ya bu.
ujar cewek itu. Baru aja Bu Rosa akan mengangguk, suara Angga dengan cepat menyela. Jangan Bu, yang biasa aja. Kalimat Angga yang terdengar mutlak membuat Bu Rosa melirik Novia yang saat ini mencebikkan bibir. Bu Rosa mengangguk. Dua-duanya biasa aja kan Pak, Mbak? Angga mengangguk mewakili Novia. Ya udah, saya permisi dulu, ditunggu ya. Sepergian Bu Rosa, Novia menatap kesal pada Angga, lalu menyibukkan dirinya dengan ponsel. Seharian ini cowok itu sudah sering memerintah dan tidak memperdulikan pendapat Novia. Novia tahu, Angga orangnya bagaimana. Cowok itu sama seperti dirinya, tidak bisa diperintah seenaknya. Tapi entah kenapa dengan bodohnya, Novia selalu menurut saja jika sudah Angga yang berkata. Taruh dulu HP-nya Nov, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Melirik Angga yang duduk di depannya, Novia menaruh ponsel di atas meja. Mau ngomong apa? Tanyanya, berusaha ramah dengan Angga. Gini, kata Mami, lusa kita fitting baju di salah satu butik keluarga aku sekaligus milih cincin juga. Aku cuma mau nanya, kamu ada waktu kan? Angga bertanya hati-hati. Pernah berpacaran dengan Novia, membuat ia cukup tahu akan sifat wanita di depannya ini. Novia termasuk dalam kategori perempuan yang sensitif. Novia tidak langsung menjawab. Ia memberi jeda dengan berpikir. Mungkin memikirkan jadwalnya 2 hari ke depan. Ada kayaknya, soalnya Resto bisa dihandle sama Raisa. Jawabnya kemudian. Angga tersenyum tipis. Setidaknya ia tidak akan datang sendirian ke tempat fitting baju. Kalau minggu depan kamu ada waktu, kita harus foto prewedding minggu depan. Angga kembali bertanya lalu berterima kasih kepada Bu Rosa yang baru saja datang membawa pesanan mereka. Novia juga sempat melempar senyuman pada wanita itu setelah berterima kasih. Harus banget minggu depan, Angga mengangguk. Kemudian tangannya yang memegang sendok mengambil beberapa sayuran yang berada di atas piring Novia. Aku tahu kamu gak suka sayur, ujarnya saat Novia menatap kegiatannya. Mendengar itu senyum Novia tidak bisa tidak terbit. Kadang Novia suka berpikir akhir-akhir ini sikap Angga sangatlah berbeda. Bagaimana cowok itu menyebut semua sikap tidak baiknya saat akan putus. Lalu sekarang kadang-kadang bersikap manis, membuat harapan Novia kembali tumbuh. Angga seperti memberinya harapan, apalagi ketika melihat cara Angga menatapnya. Teduh mata hitam itu masih sama saat pertama kali mereka pacaran. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Angga memutuskan hubungan mereka kala itu? Dimakan Nov, perut kamu gak bakal kenyang kalau cuma diaduk-aduk. Suara Angga mengembalikan Novia ke dunia nyata. Cewek itu kemudian tersenyum kikuk, lalu mulai menyuapkan nasi padang ke dalam mulutnya. Kamu juga bisa buat nasi padang? Tanya Angga. Kentara sekali bahwa cowok itu tengah mencari topik pembicaraan agar mereka tidak garing. Ini bukan Angga sekali menurut Novia. Angga itu orangnya kaku. Novia tahu sekali itu. Cowok yang berprofesi sebagai presidir ini tidak pernah memulai sebuah percakapan. Novia mengangguk. Binar antusias di wajahnya tidak bisa berbohong bahwa ia senang. Bukan karena Angga, melainkan Novia selalu senang jika sudah membahas hal berbau makanan dan masakan. Tahu, Mama pernah ajarin aku buat nasi padang. Nasi tumpeng juga, nasi uduk, dan banyak masakan tradisional lainnya lagi. Mengunyah makanannya, Angga tersenyum, tipis, menatap keantusiasan Novia. Aku kira kamu taunya cuma masakan internasional doang, ujar Angga. Ia tersenyum geli saat Novia mendelik padanya. Rupanya, tanpa sadar cewek itu sudah tidak terlalu canggung dengan Angga. Gini-gini aku juga orang Indonesia tahu. Masa masakan negeri orang aku tahu sedangkan masakan negeri sendiri aja gak tahu. Benar kata Mami aku ternyata. Novia meneguk air putihnya yang beberapa menit lalu dibawakan oleh Bu Rosa. Emang Mami kamu bilang apa? Kamu istri idaman. Ah?
Mata Novia mengerjap lucu. 3 kata yang keluar dari mulut Angga yang saat ini tengah meneguk air membuatnya melongo. Jadi calon ibu mertuanya pernah berkata demikian. Novia tersenyum. Tidak bisa bohong bahwa hatinya bahagia mendengar itu. Tapi, apakah sebenarnya Novia bahagia dipuji oleh calon ibu mertuanya? Atau senang karena Angga membenarkan pujian itu? Rasanya Raisa ingin mengombal saja. Novia memang bukan anak konglomerat. Namun cewek itu juga tidak bisa dikatakan sederhana tentang uang. Nina, saudari kembarnya, memiliki 2 kafe yang cukup terkenal di kota Jakarta. Mamanya memiliki bisnis butik dan toko perhiasan. Papanya memiliki bisnis perkebunan kelapa sawit di Gorontalo. Dan sebentar lagi, Novia akan menjadi menantu satu-satunya di keluarga Ronald. Keluarga yang jelas-jelas konglomerat. Novia udah. Ini udah banyak banget yang lo beliin buat kalian. Kita pulang aja yuk. Udah malam, ntar mama nyariin lo. Seru Raisa menyusul Novia yang masih berjalan, mengelilingi mall yang dengan Salwa di gendongannya. Santai aja kali Raisa, mama juga tahu gue mau senang-senang dulu. Novia menyaut cuek. Dasar lo gila, nanti abis nikah juga lo pasti bisa belanja sepuasnya. Angga gak mungkin ngurung lo lah. Fer, bilangin Gi sama bos lo buat berhenti. Kasian juga anak gue udah berat gitu matanya. Raisa beralih pada Ferdi. Namun cowok jangkung berkemeja abu-abu itu hanya menunjukkan cengirannya. Tanda bahwa ia tidak berani menegur Novia. Memutar mata malas, Raisa kemudian mendengus. Gue telepon Angga ya, kalau lo gak berhenti juga sekarang. Ancamnya. Novia yang sibuk memilihkan baju untuk Salwa hanya menoleh sekilas dengan wajah cuek. Dalam pikirannya saat ini tidak mungkin Raisa menelpon Angga. Nomor cewek itu saja Raisa pasti tidak punya. Mengabaikan Raisa, Novia kemudian berjalan menuju tempat perhiasan anak-anak. Ada banyak gelang-gelang, kalung dan aksesoris lainnya di sana. Salwa maunya yang mana? Tanyanya pada bocah berusia 3 tahun dalam gendongannya itu. Ini ente, Salwa mau ini. Salwa berseru riang melihat sebuah kacamata hitam dengan pinggiran berwarna pink. Novia terkekeh lalu mencubit pipi Salwa kemudian menyuruh pemilik aksesoris itu untuk memberikan padanya. Setelahnya, ia memasakkan itu pada Salwa yang disambut riang oleh anak sahabatnya tersebut. Salwa cantik banget sih nak. Enggak kayak mama kamu tuh, suka ngomel-ngomel gak jelas. Novia cekikikan. Salwa yang tidak mengerti hanya ikut cekikikan ketika melihat Novia. Raisa ngomel-ngomel juga buat kebaikan kamu. Bersama dengan topi pantai kecil yang dipasang oleh tangan kekar, seseorang di kepala Salwa, suara berat yang sangat Novia ketahui terdengar di belakangnya. Segera ia menoleh dan mendapati Angga di sana. Cowok itu memakai pakaian santai, kaos putih dengan lapisan jaket kulit hitam, dan jeans hitam, serta sneakers putih, persis seperti anak umur belasan. Terima kasih. Ditunggu episode selanjutnya.